membiayakan budidaya rumput laut, saya bisa membiayakan anak saya kuliah. Alhamdulillah dapat kita kan naik haji. Udah 3 kali. Orang tidak hanya mengenal rumput laut itu hanya dibudidaya, akan tetapi dimakan untuk diolah juga. Saya berharap budidaya ini terus berlanjut hingga generasi yang akan datang. Hasil produksi rumput laut di Lombok Timur rata-rata dibawa ke Surabaya dan Jakarta untuk diekspor ke China dan negara lainnya. Rumput laut itu saya pikir merupakan komoditas masa depan yang cukup strategis. Itu sangat relevan dengan program Pak Menteri, yaitu bahwa rumput laut adalah salah satu komoditas unggulan untuk ekspor. Selain itu memang ini sangat relate juga dengan konsep ekonomi biru. Inilah Desa Seriwe, sebuah kampung kecil di ujung selatan Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang namanya kian melambung berkat aktivitas budidaya rumput laut sejak 37 tahun silam. Siapa sangka, di balik keindahan panorama Pulau Lombok yang begitu mempesona, kawasan ini juga memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa. Sedikitnya ada 3 jenis potensi laut yang dapat dikembangkan di kawasan Lombok Timur, utamanya di Seriwe, yakni tambak udang, lobster, dan tentu saja rumput laut. Maklum, sejak tahun 1987, masyarakat di Desa Seriwe begitu tekun dan gigih dalam mengembangkan budidaya rumput laut jenis Acanthophora spicifera berwarna merah dan Eusema cattani, rumput laut berkelir hijau. Secara spesifik terdapat 2 jenis rumput laut yang terus dibudidayakan di Seriwe, yakni Eusema cattani jenis sakul dan Spinosum atau jenis SP. Selain lebih mudah dikembangkan, rumput laut jenis ini disebut-sebut memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga menjadi incaran para pembudidaya. Adalah Seriwati, salah seorang perempuan berusia 47 tahun asal Desa Sepakat yang tumbuh dan besar di Desa Seriwe, lokasi yang menjadi tempat tinggal keluarganya saat ini. Seriwe tidak hanya menjadi tempatnya tumbuh dan bertahan hidup, namun lebih dari itu, mengenalkannya dengan aktivitas budidaya rumput laut terbesar di Kabupaten Lombok Timur. Matahari belum tinggi benar saat Seriwati bersama Salma, seorang koleganya di desa ini, bergegas menyiapkan sampan untuk menuju lokasi budidaya di tengah laut. Pagi ini Seriwati akan memanen rumput laut yang telah ditanamnya menggunakan long line, semacam tali panjang yang dikaitkan dengan sejumlah pelampung besar. Tali inilah yang dijadikan tempat untuk mengikat rumput laut yang ditanam. Sejak tahun 2008, iya saya terjun ke rumput laut. Ya cuma itu satu-satu nafkah di sini karena saya perempuan, tidak ada suami, tidak bekerja ke laut, maka saya sendiri untuk membiayakan hidup saya dengan anak saya sekolah. Kalau sedikit kita tanam, penghasilannya sedikit untuk bayar hutang aja, untuk kita makan aja. Kalau yang sekarang ini, satu long-leng itu berisinya 300-400 tali itu butuhnya bibit 2 ton. Sekarang harganya 300 per kuintal, bibitnya doang. Makanya 3 juta 1 ton itu. Yang ini udah yang jenis Satoni. Kalau yang Pinusum itu sekarang sudah tidak ada yang beli. Iya, belum buka gudang kata bos. Makanya yang ini aja dibeli sekarang. Nah, tapi harganya masih murah, belum naik. Pada tahun 2022,
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat volume produksi rumput laut di wilayah Nusa Tenggara Barat mencapai 696.766 ton dengan perkiraan nilai produksi sebesar 3,5 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur mencatat produksi rumput laut di Lombok Timur dalam kondisi basah dapat mencapai 250.000 ton, sementara produksi rumput laut kering mencapai 25.585 ton. Pada semester pertama, rumput laut jenis Kateni berhasil diproduksi hingga 9.424 ton dan jenis Spinosum sebanyak 3.146 ton. Sedangkan pada semester kedua tahun 2023, rumput laut jenis Kateni yang berhasil produksi mengalami peningkatan sebanyak 9.954 ton dan Spinosum sebanyak 3.060 ton. Tidak heran jika besarnya potensi rumput laut di Seriwe mencerminkan kondisi ekonomi di bagian selatan Lombok. Begitu besarnya sebaran produksi inilah yang mendorong sebagian besar penduduk desa Seriwe menggantungkan hidup dari budidaya rumput laut. Terdapat sekitar 720 orang yang tergabung dalam 38 kelompok pembudidaya rumput laut. Dan yang menariknya, mayoritas pembudidaya adalah para perempuan tangguh dari desa Seriwe. Kaum perempuan di desa inilah yang selama ini memiliki andil besar dalam rantai ekosistem budidaya rumput laut. Tire mau ina. Yang lebih mahal harganya ini. Kalau yang Pinusum itu harganya 10.000. Kalau ini kalau mahal sampai 35.000 harganya ya. Ada bulu-bulu putih juga di sana nempel, itu rusak rumput lautnya. Makanya waktu harga mahal mau servis rumah, banyak yang keluarkan mobil, banyak yang beli emas. Tapi alhamdulillah sekarang anak saya sudah mau lulus kuliah. Target daripada Provinsi Nusa Tenggara Barat itu 1 juta ton. Kabupaten Lombok Timur ada penyumbang terbesar dari target tersebut. Banyak sekali perusahaan-perusahaan luar daerah ataupun dalam yang membutuhkan rumput laut, baik yang diolah untuk pangan ataupun untuk industri, rata-rata dibawa ke Surabaya dan Jakarta untuk diekspor ke China dan negara lainnya. Kedepannya itu sudah tidak ada lagi ekspor rumput laut dalam bentuk raw material. Untuk itu pemerintah pusat dalam hal ini provinsi dan kabupaten bersinergi untuk membuat industrialisasi rumput laut, dalam hal ini hilirisasi, dengan target kedepannya ada turunan-turunan yang bisa diproduksi di Kabupaten Lombok Timur. Tren budidaya rumput laut terus menunjukkan hasil yang begitu signifikan. Hal tersebut terlihat dari data capaian potensi rumput laut yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan produksi rumput laut Indonesia mencapai 9,12 juta ton pada tahun 2021. Bahkan sampai dengan September tahun 2022, volume ekspor rumput laut Indonesia berada di angka 180,6 ribu ton dengan nilai mencapai 455,7 juta dolar Amerika atau meningkat 93% dibanding periode sama di 2021. Angka ini semestinya bisa dijadikan acuan untuk terus meningkatkan produktivitas terhadap kualitas dan kuantitas rumput laut yang dibudidayakan di Laut Indonesia. Sebab itu, hilirisasi tata kelola budidaya rumput laut menjadi catatan penting
untuk menjaga salah satu komoditas unggulan ini agar terus mendatangkan cuan serta kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa. Ini umurnya 1 bulan Pak untuk jadi pembibitan, karena ini mau perkembangkan lagi nih, mau diikat, sudah siap jadi bibit Pak. Sudah siap diolah juga? Iya. Biasa kan di sini pertama kan sakul yang ketoni hijau sama spinusum Pak. Dalam 1 bulan 5 minggu itu kita kontrol 3 kali Pak. Kita ada pembersihan karena nanti kan sango-sango ini kan nempel di rumput laut, nanti perkembangannya lambat. Biasanya, panen rumput laut dilakukan setelah 1 bulan masa tanam. Kondisi tersebut tergantung dari jenis benih rumput laut yang ditanam. Selain harus memperhatikan proses penanaman, kondisi cuaca juga ikut mempengaruhi kualitas rumput laut yang dihasilkan. Semakin bagus kualitasnya, maka semakin besar pula nilai uang yang dibawa pulang. Hajah Robiah, perempuan berusia 50 tahun ini, paham betul mana rumput laut yang memiliki kualitas bagus atau sebaliknya. Maklum, sudah hampir 32 tahun lebih, Robiah beserta suaminya berkecimpung di bisnis rumput laut. Selain pernah menjadi seorang pembudidaya sejak tahun 1991, ia bersama suaminya kini menjadi salah satu agen pengepul rumput laut bagi warga desa Seriwe. Ini bayarnya. Terima kasih. Orang tua saya kan beli rumput laut. Pas kita kawin sama Pak Haji, saya pisah sama ibu saya. Ya beli sendiri rumput laut. Kumpul-kumpulin dulu kan dapat 2 ton, 3 ton 1 minggu. Berbesar-besar lagi dapat 5 ton 1 minggu, 10 ton sampai sekarang. Kan cuma rumput laut yang banyak hasilnya. Saya nggak berhenti tanam, tetap tiap bulan. Itu awalnya itu ada sekitar 7 kilo jenis rumput laut jenis kotoni yang ditebar di situ. Generasi itu masih ada dan kita melakukan terobosan-terobosan dengan pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Kelautan, dengan menggantikan bibit yang lama dengan bibit baru yang diproduksi oleh teman-teman Balai Budaya Laut Lombok. Langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selama ini dalam mengawal tata kelola rumput laut utamanya di wilayah Lombok tentu menjadi angin segar bagi masyarakat di Seriwe. Beragam upaya itu, mulai dari penyediaan bibit, pengecekan kualitas kondisi perairan, hingga urusan permodalan, menjadi fokus hilirisasi budidaya ini. Berkat kepiawaiannya mengelola bisnis rumput laut, Robiah kini menjadi salah satu pemodal bagi puluhan pembudidaya rumput laut Seriwe yang kesulitan dana dalam hal penyediaan bibit serta operasional lainnya. Mahalnya harga bibit dan belum terbentuknya kelompok penyedia bibit rumput laut di Seriwe membuat ketergantungan pembudidaya terhadap para pemodal ini tak bisa terhindarkan. Ada sekitar 60-an orang, ya 10 juta, 15 juta modalnya kan satu-satu. 5 juta, 6 juta, paling rendah itu 3 juta modalnya. Minjam uang sementara untuk biaya manen, untuk setoran bank, setoran itu untuk anaknya belanja. Dia minjam dulu 2 juta, 3 juta, saya dikasih barang sama dia. Tugas kami tentunya adalah selain melakukan perbaikan kualitas bibit rumput laut melalui kultur jaringan, kami juga memperbanyak kebun bibit rumput laut. Termasuk di tempat ini ada pegawai kami yang secara rutin kami tugaskan untuk mengurusin kebun bibit rumput laut yang kami inisiasi agar tetap jalan.
itu berproduksi untuk menghasilkan bibit. Selanjutnya penataan segmentasi. Pembudidaya itu ada yang tetap menghasilkan bibit dan tetap ada yang menghasilkan rumput laut konsumsi. Kami bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sini untuk memberikan preferensi ataupun pilihan rasional. Usaha ini bukan hanya menghasilkan rumput laut, bahkan ada segmentasi lain atau preferensi lain, yaitu menghasilkan bibit. Pembenahan di sisi hulu utamanya dalam menciptakan benih-benih berkualitas tampaknya menjadi kunci terciptanya hilirisasi yang baik. Bagaimana tidak, dengan kualitas benih yang bagus, hasil yang didapat tentu memiliki nilai jual yang tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat, rumput laut Indonesia memiliki andil besar dalam pasar rumput laut dunia. Bahkan data International Trade Center pada tahun 2018 menyebut, jika ekspor rumput laut Indonesia dalam bentuk bahan mentah menduduki peringkat pertama dunia, yakni mencapai 205,76 ribu ton. Rumput laut dengan kualitas unggulan inilah yang nantinya akan diolah dan dipasarkan baik di dalam negeri maupun diekspor ke sejumlah negara seperti Tiongkok, Chili, Korea Selatan, Hong Kong, Filipina, Jepang, Perancis, Denmark, Vietnam, hingga Spanyol. Selain dipasarkan dalam bentuk barang mentah dan diekspor ke sejumlah negara, masyarakat Desa Seriwe juga mengolah rumput laut menjadi aneka kue atau makanan untuk dikonsumsi maupun dijual sebagai oleh-oleh khas Desa Seriwe. Seperti aktivitas pengolahan rumput laut di rumah Siti Nuria Jauharotil Yakutunafis atau akrab disapa Ria ini. Tergabung dalam kelompok pembudidaya KUPP Putri Selatan, Ria dan sejumlah anggota lainnya mengolah rumput laut menjadi makanan seperti dodol, brownies chip, kerupuk, serta stik rumput laut. Ide itu sebenarnya muncul dari tahun 2010, berjalan sampai saat ini 15 tahun berjalan. Kami mengangkat ikon di Desa Seriwe ini sehingga kami mau membuat produk inovasi olah rumput laut yang pertama di Desa Seriwe. Awalnya kita bermodal hanya 1 juta rupiah, sampai saat ini berjalan karena produk kita terus banyak diminati oleh konsumen, sampai ini berjalan sekarang sampai 10 juta modal awalnya. Karena kita juga harus menyiapkan packaging, kemasan, dan lain sebagainya. Cerita manis pengolahan rumput laut pernah dirasakan oleh perempuan berusia 24 tahun ini. Tidak main-main, omsetnya bahkan mencapai 7 hingga 10 juta rupiah setiap kali produksi. Beragam kendala dan tantangan acap kali dihadapi Ria yang mengelola KUPP Putri Selatan bersama Zulfa, kakaknya, serta beberapa warga Desa Seriwe. Ini adalah brownies chip rumput laut, produk inovasi kami setelah dari dodol rumput laut. Jadi kita memiliki beberapa reseller itu di NTT, di Bali, dan di Surabaya. Untuk marketingnya, yang pertama kita memperkenalkannya itu di toko-toko offline yang ada di Lombok Timur. Untuk omset kita itu rata-rata 7 juta per bulannya. Ada 2 open yang kita gunakan untuk brownies chip rumput laut karena itu permintaannya sangat banyak di pasaran. Aku sih rencananya mau bikin 20 open ketika aku mau masukkan produkku di pasar modern seperti Indomaret dan Alfamart.
Dalam menjalankan usahanya, Ria juga dibantu oleh sang kakak, Siti Indana Zulfa Hadianingsi, yang juga berprofesi sebagai seorang guru pendidik anak usia dini atau PAUD. Sebagai ketua kelompok pengolah pemasar hasil perikanan atau Poklasar di wilayahnya, Zulfa tidak segan untuk berkomunikasi dengan para penyuluh KKP agar proses pengolahan rumput laut yang digelutinya ini mendapatkan hasil terbaik. Selain dipasarkan di sekitar Lombok Timur, beragam jenis olahan rumput laut ini juga dikirim ke luar Lombok, seperti Surabaya hingga Jakarta. Membuka lapangan pekerjaan untuk yang perempuan, khususnya untuk yang udah nikah dini tapi ditinggal ke Malaysia contohnya. Ada juga yang udah cerai, jadi janda. Nah, itu yang kita tarik untuk bekerja di Putri Selatan. Pertama dibentuk itu kan kelompok, jadi banyaknya perempuan di sana. Kehadiran para penyuluh tentu menjadi ujung tombak keberhasilan budidaya rumput laut dari hulu hingga hilir. Selain menjadi teman diskusi dengan para pembudidaya di lapangan, para penyuluh ini juga harus dapat mengimplementasikan setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait aktivitas budidaya rumput laut. Meski menempuh jarak yang dituju cukup jauh, mencapai puluhan kilometer untuk sampai ke desa binaan, namun semangat salah seorang penyuluh perikanan, Iwan Setiawan, untuk hadir di masyarakat tak pernah surut. Nama saya Iwan Setiawan, saya adalah penyuluh perikanan yang ada di Desa Sriwe dan Desa Sekaroh, Pak. Kebetulan saya memegang 2 desa di Kecamatan Jeruwaru ini. Jarak tempuh yang harus saya tempuh dari rumah ke lokasi sasaran di Desa Sriwe ini itu sekitar 60 km, Pak. Ada beberapa poin yang jadi catatan kita di sini, Pak. Terutama terkait masalah bibit, Pak. Selama ini, kalaupun ada bibit yang dipertahankan, itu hanya bertahan sampai 2-3 siklus. Itu beli lagi di luar Pulau Lombok, kayak gitu. Jadi ngambilnya di Sumbawa. Untuk masuk ke tahap pengolahan, itu kan awal pengolahan itu penjemuran, Pak. Tepatnya penjemuran, itu kebanyakan lantai jemurnya itu sudah hancur, Pak. Kalau bisa mungkin didesain agak lebih tinggi lagi, Pak, biar tidak terkena langsung, bersentuhan langsung dengan debu-debu atau pasir-pasir, Pak. Kami melakukan pendampingan di sini sebenarnya tidak hanya sampai di situ, Pak, ya. Masyarakat kita di sini tuh lebih mengenal bantuan pemerintah, Pak, atau bantuan langsung kayak gitu. Sebenarnya lebih dari itu, Pak, yang kami fasilitasi di sini. Mulai dari akses pasar, ditawarkan untuk kerjasama apa, kalau cocok dilanjutkan seperti itu, Pak. Kemudian akses modal juga, Pak. Pembudidaya atau pelaku-pelaku usaha yang ada di sini membutuhkan modal tapi tidak bisa mengurus sendiri, kami bisa fasilitasi ke bank langsung, Pak, ataupun ke non-bank kayak gitu. Itu memang ada di indikator kami, Pak, indikator kinerja kami sebagai penyuluh di sini. Kemudian izin usaha juga, Pak, bagi mereka yang ingin memperoleh izin usaha, NIB, nomor induk berusaha, kami siap membantu, Pak, di sini di lapangan. Sriwati, Idayatul Aini, Rabiah, serta Ria merupakan contoh kecil perjuangan Sri Kandi pembudidaya rumput laut dari Desa Seriwe yang dengan tekun dan gigih berjuang dalam membudidayakan kekayaan laut di perairan Lombok Timur. Kita pesan anak-anak kita supaya meneruskan rumput laut ini untuk seterusnya. Rumput lautnya di Sriwe kan paling bagus. Bagus kualitas rumput lautnya kan, harganya harapan saya kan naik. Perempuan itu tidak hanya bisa masak, tidak hanya bisa di dapur. Seperti di pembudidaya rumput laut, tanpa ada perempuan tidak ada yang mengikat rumput laut, maka tidak ada panen. Rumput laut Lombok, rumput laut yang memang hebat begitu. Itu yang mungkin menjadi cita-cita dan obsesi balai kami, karena itu sangat relevan dengan tugas kami sebagai pembina teknis terutama rumput laut yang ada di Sriwe ini, Mas.
Keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam menata potensi, tata kelola hilirisasi, hingga pengolahan rumput laut melalui sejumlah kebijakan yang dibuat, tentu menjadi penyemangat bagi para pembudidaya untuk terus mengembangkan budidaya ini.